Gu Bei telah melepas pakaian serangganya ketika dia memasuki alam dewa, dan mengenakan kemeja hijau, kembali ke pakaian lamanya. Ketika dia masih muda, di awalnya sangat tampan, tetapi sekarang kultivasinya telah meningkat beberapa langkah, dan dengan restu dari aura yang terkuat, dia terlihat lebih anggun. Rao Luoxiao dan Jiu Sheng tidak bisa langsung mengenali satu sama lain, apalagi Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng. Orang ini terlihat familiar, kata Yu Shenfeng dengan mata melebar. Ini guru, kata Jing Wuhuan. Meskipun dia sangat yakin, dia tidak berani maju untuk mengenali satu sama lain. Yang terkuat yang pernah mereka lihat di God-S Domain adalah Jin Lao dan Ming Wei. Tapi aura Gu Bei jauh lebih unggul dari mereka. Batas satu perjalanan kultivasi di domain dewa adalah Dzogchen, jalur seorang suci sangat sulit, dan jalur ke pantai lain bahkan lebih unik. Ada begitu banyak orang suci sejauh ini dan tidak satupun dari mereka dapat dengan mudah menerobos langkah Gu Bei hampir membuat lompatan kualitatif, yang sama sekali berbeda dari semua orang suci di domain dewa. Gu Bei mendarat di Pulau Terapung, menatap kedua kekasih itu sebentar, dengan senyum lembut di wajahnya, dan memanggil Wuhuan, Shenfeng. Pada saat ini, Yu Shenfeng dan Jing Wuhuan akhirnya mengkonfirmasi, kultivasi adalah tuan mereka. Tuan, Yu Shenfeng sangat bersemangat seolah sepanci air mendidih akan meluap, dia langsung pergi ke Gu Bei, dan berlutut di depan Gu Bei. Jing Wuhuan juga sangat bersemangat, tetapi karena kepribadiannya, dia masih menahan diri, tetapi dia juga berjalan cepat ke arah Gu Bei dan berlutut dengan berat. Itu Bei Sheng. Jadi itu Gu Bei. Gu Bei telah mengalami begitu banyak kekacauan, dan dia sangat kuat. Yang lain juga memahami identitas pria parubaya yang mengesankan ini, dan mata mereka penuh keterkejutan. Bangun, Gu Bei tersenyum sambil mendukung Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng. Tuan, murid ini merindukanmu setiap hari, dan tanggung jawab berat yang kamu percayakan kepada murid ini juga beruntung. Setelah Yu Shenfeng bangun, dia membuka kotak percakapan, berbicara tanpa henti. Bisakah kamu mengatakan beberapa kata? Jing Wuhuan memarahi dengan suara dingin. Yu Shenfeng berkata dengan wajah sedih, sudah bertahun-tahun sejak saya melihat guru, bagaimana saya bisa mengatakan lebih sedikit? Gu Bei juga tahu karakter kedua murid itu dengan sangat baik, jadi dia hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa, kepribadian bertele-tele Shenfeng ini bukan 1 atau 2 hari. Pada saat ini, Gu Bei bertemu seseorang di kerumunan, dan orang itu adalah si Xiao Qiao. Di sepasang mata si Xiao Qiao yang lembut dan indah, tatapannya begitu rumit, penuh kasih sayang, kegembiraan, kebingungan, dan bahkan sedikit kebencian, tampaknya semua emosi yang kontradiktif terkandung di tengah mata indah itu. Setelah menyadari bahwa Gu Bei sedang menatapnya, dia memalingkan muka dari kerumunan dan berjalan cepat ke sisi lain. Dengan sedikit gerakan kaki Gu Bei, dia sudah mengikuti di belakangnya, dan dia mengulurkan tangannya ke arah si Xiao Qiao untuk memeluknya. Melihat dia hendak memeluknya, si Xiao Qiao tiba-tiba berbalik, dan ada tongkat di tangannya. Tongkat itu tiba-tiba bergetar, dan sebagian dari kekuatan seluruh alam dewa juga dipanggil olehnya. Diam. Di masa lalu, ketika si Xiao Qiao mengaktifkan kekuatan tongkat keheningan, dia membidik seluruh alam dewa, tapi sekarang dia mengarahkan semua kekuatannya hanya pada Gu Bei. Meskipun kekuatan Gu Bei saat ini sangat kuat, kekuatan di tubuhnya disegel oleh tongkat kesunyian secara paksa. Boom! Si Xiao Qiao mengayunkan tangannya, mengenai dada Gu Bei. Sosoknya berubah dan terseret satu demi satu, kecepatannya sangat cepat hingga hampir tidak terlihat, kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan sangat menakutkan, itu adalah gerakan yang fatal. Kakak tertua, dia Yu Shenfeng sangat cemas melihat adegan ini. Jangan khawatir tentang itu, kata Jing Wuhuan dengan bijak. Tingkat kultivasi guru saat ini melampaui apa yang dapat mereka bayangkan, dan kekuatan Yi si Xiao Qiao mungkin sulit untuk digoyahkan. Tapi si Xiao Qiao memang mencoba yang terbaik, kata Jing Wuhuan, tetapi ketika dia mendengar pengeboman itu, sudut matanya bergetar. Menurut gaya permainan ini, masternya mungkin dilumpuhkan meski dia belum mati, kan? Luo Xiao dan Jiu Sheng juga tidak bisa melihatnya, bahkan jika Gu Bei menghadapi si Xiao Qiao, mereka tidak bisa membiarkan si Xiao Qiao membunuhnya. Cukup, kata Luo Xiao. Si Xiao Qiao menutup telinga untuk itu, sangat sulit untuk tidak menghilangkan kebencian di hatinya jika dia tidak membunuh Gu Bei. Ketika Luo Xiao dan Jiu Sheng hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, Gu Bei, yang telah dipukuli sepanjang waktu dan berguling-guling, memberi mereka kedipan. Wajah mereka berdua juga ketakutan. Tampaknya kekuatan Gu Bei masih lebih tinggi dari yang mereka berdua bayangkan.
Jika Luo Xiao dan Jiu Sheng diserang oleh si Xiao Qiao, mereka mungkin benar-benar jatuh tanpa pertahanan apapun, tapi Gu Bei baik-baik saja dengannya. Seperti manusia, betapa bisakah tubuh kedagingannya begitu kejam? Gu Bei membiarkan si Xiao Qiao memukulinya untuk waktu yang lama, dan di belakang, kekuatan tongkat kesunyian menghilang, tetapi dia tetap tidak melawan. Baru setelah si Xiao Qiao benar-benar lelah, Gu Bei memeluknya. Si Xiao Qiao melemparkan wajahnya ke dalam pelukannya dan mulai menangis. Gu Bei tidak bisa menghiburnya di depan umum, jadi dia berkata kepada Luo Xiao, "Kakak Xiao, aku akan menghindarinya untuk saat ini." Kemudian dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan menjauh dengan si Xiao Qiao. Tuan adalah tuannya. Kekuatan guru telah dikalahkan begitu lama, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Yu Shenfeng berkata dengan bangga, ini sudah cukup, dia telah meniup untuk sementara waktu. 2 jam kemudian, Gu Bei kembali ke pusat pulau terapung lagi. Si Xiao Qiao mengikuti di belakangnya, suasana hatinya telah kembali tenang, tetapi setiap gerakannya penuh dengan manis. Tidak lama setelah orang-orang kudus kembali, Penatua Jin juga bergegas dan bertanya kepada Fu Er tentang situasi umum pemakaman Guixu. Adapun masa depan Goddess Domain, mereka masih perlu berdiskusi secara detail, setidaknya untuk menemukan cara persekutuan. Setelah Luo Zeng berhasil menyatukan token dari sisi lain, roh safir tetap berada di dunia tubuh internalnya. Setelah Luo Nian menjadi seorang guru, Luo Zeng juga secara khusus membuka dunia untuk mereka. Di dunia itu, hanya Luo Nian dan roh safir yang bisa masuk sesuka hati tanpa diganggu oleh dunia luar. Terpisah dari dunia batin, Qiu Yinhe telah lama menunggu di halaman independen. Saat dia terjebak di sisi lain, Qiu Yinhe dan yang lainnya juga cukup khawatir. Murid itu dalam bahaya di pantai seberang, dan senior Qiu mengkhawatirkannya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya, kata Luo Zeng, menangkupkan tangannya ke arah Qiu Yinhe. Memasuki area gelap sepenuhnya merupakan ide sementara antara dia dan Ling Xuang, dan dia belum pernah membicarakannya dengan Qiu Yinhe, sekarang tampaknya memang agak sembrono. Sungai Qiuyin telah dilalui oleh selirian, jadi saya belajar sedikit tentang situasinya, dan hanya mendengarnya berkata ada bahaya di mana-mana di sisi lain, dan ada banyak kesulitan yang hanya bisa Anda andalkan sendiri. Anda nak, pergi ke area gelap, dan kamu bisa kembali dengan selamat. Itu adalah berkah. Senior Qiu memujinya dengan tidak masuk akal, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Qiu Yinhe memberi Luo Zeng tatapan putih, dan menegur, aku tidak memujimu, kali ini kamu beruntung, kalau tidak kamu akan mati 10 atau 8 kali. Ketika kamu memasuki dunia keinginan, jika ada gerakan, jangan dengarkan kami para tetua ini berkata, bagaimanapun juga, kami ada di sini. Ingat, murid, jawab Luo Zeng. Aku mencarimu kali ini, dan ada masalah lain, ekspresi Qiu Yinhe menjadi gelap lagi. Apa itu? Luo Zeng bertanya. Seorang pria bernama Qi Yi sedang mencarimu, kata Qiu Yinhe. Jika Bianjian yang menemukan istana Taitian, dia pasti tidak akan bisa berhubungan dengan keberadaan seperti Sungai Qiuyin, tapi kali ini Qi Yi membawa orang lain bersamanya. Qi Yi kembali ke dunia ibu, di satu sisi untuk mengawal Luo Zeng, di sisi lain untuk menemukan bagian lama Jiuli. Nyatanya, Jin Lao tidak sengaja memberikan tugas kepada Qi Yi. Orang-orang Jiuli ini sudah terlalu lama meninggalkan dunia induk, dan setelah mengalami banyak kesulitan di dasar kekacauan, mereka hanya ingin hidup damai. Jika dia mau mengikuti Mingwei ke Lisan, dia bisa menghabiskan hidupnya dengan damai di antara klan Nuwa. Tapi Qi Yi tidak melakukan itu, dia pergi ke Pingqizu untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Jiuli. Kerja keras terbayar, dan dia benar-benar menemukan petunjuk. Mengikuti utas petunjuk itu dan meraba-raba sedikit demi sedikit, saya benar-benar menemukan yang selamat dari klan Jiuli. Ketika Luo Zeng mendengar Qiu Yinhe menyebut Qi Yi, wajahnya sedikit berubah, berani bertanya Qiu Senior, di mana orang ini? Qiu Yinhe melihat tatapan mendesak Luo Zeng, dan tersenyum lembut, ikuti aku. Kemudian Luo Zeng melangkah ke pedang raksasa Sungai Qiuyin, terbang menjauh dari sekte pedang aliran sentrifugal, melewati sisi belakang Gunung Tai, dan mendarat langsung di kaki gunung di sebelah utara Gunung Tai. Ada istana Jin Xiu yang dibangun di sini, yang digunakan oleh Gunung Tai untuk menerima tamu terhormat. Luo Zeng buru-buru memasuki istana Jin Xiu, dan melihat lebih dari 10 orang duduk di istana, dan Qi Yi ada di antara mereka. Kakak Qi Yi, kakak Luo Zeng, Qi Yi, yang bergegas ke dunia ibu bersama dengan Ming Wei, dan berpisah dari Luo Zeng, semuanya putus asa untuk sementara waktu, dan dia secara alami terkejut ketika bertemu Luo Zeng lagi. Qi Yi pada awalnya tidak tahu keberadaan Luo Zeng,
Tetapi Luo Yanlah yang memimpin orang-orang lisan untuk mencari dan mengetahui berita bahwa Luo Zeng ada di istana Taitian. Tai Tiangong adalah ras manusia ortodoks, jika Luo Zeng dapat berdiri teguh di dalamnya, itu juga merupakan pilihan yang baik. Setelah Qi Yi kembali ke sisa-sisa Jiuli, dia melaporkan masalah itu kepada Li Lu, tetapi tidak ada waktu yang tepat dan dia tidak pernah berangkat. Baru setelah serangkaian peristiwa yang terjadi di kuil Mitian, Jiuli Chanbuhai membuat keputusan untuk mengambil risiko melakukan perjalanan ke kuil Taitian. Ini hanya waktu yang singkat sejak kita berpisah. Kultivasi broter Luo Zeng mungkin telah mencapai surga ke-13. Aku benar-benar malu, Qi Yi menatapnya dengan terkejut di wajahnya. Ketika Luo Zeng memasuki dunia ibu, dia baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, dan dia jauh lebih rendah dari Qi Yi dalam hal kekuatan dan kultivasi, dan sekarang dia telah melampaui banyak Qi Yi. Ini juga masalah kebetulan, kata Luo Zeng dengan rendah hati. Ayo, datang dan temui kepala suku. Qi Yi menarik Luo Zeng ke belakang. Di belakang mereka, seorang lelaki tua kekar berdiri di tempat. Aura lelaki tua itu tertahan, wajahnya kusut, dia tampaknya menderita penyakit serius, dan dia telah lama kehilangan keberanian di masa lalu, tetapi matanya yang besar seperti lonceng tembaga penuh dengan kecemerlangan, jika dia melihat siapapun, dia akan merasakan tekanan. Tuan Kepala, Luo Zeng tampak bingung. Menurut pemahaman Luo Zeng, hanya ada satu kepala di Jiuli dan itu adalah Ciyu. Tapi Qi Yi berkata klan Jiuli adalah persatuan dari 9 suku. Selain kepala suku besar, ada 8 kepala suku lainnya. Mereka semua adalah saudara dari kepala suku besar. Anda harus menyebut kepala suku ini sebagai kakek ketiga. Ciyu adalah salah satu dari 9 kepala suku pertama, anak kedua adalah Li Ju, dan anak ketiga Li Lu yang datang bersama Qi Yi kali ini. Sejak Luo Zeng memasuki tempat ini, mata Li Lu tertuju pada Luo Zeng dan tidak pernah pergi. Setelah kekalahan Ciyu, dia tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Domain dewa hanyalah tempat di mana kakak lelaki itu melepaskannya, untuk melanjutkan garis keturunan Jiuli. Saat kekacauan hancur, alam para dewa juga akan hancur, dan Jiuli akan menghilang selamanya di sungai waktu yang panjang. Li Lu tidak menyangka akan ada orang-orang dari Jiuli yang kembali ke dunia induk di domain dewa. Kakek ketiga, seru Luo Zeng. Qiu Yinhe sudah mengetahui detail Luo Zeng, dan Qi Yi bukan orang luar, Luo Zeng tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya di depan orang-orang ini. Luo Sui hanya sebesar itu ketika dia pergi, dan putranya telah tumbuh dalam sekejap mata, kata Li Lu dengan ekspresi lega di wajahnya. Luo Zeng mengangguk dan berkata ibu sangat merindukanmu di God S Domain. Izinkan saya memperkenalkan, ini cucu saya Huo Ze, cucu perempuan Lan Qing, saya tidak tahu pernahkah Anda bertemu. Di belakang Li Lu, seorang pria dan seorang pria wanita itu keluar. Pria itu mengenakan kostum binatang sutra emas, matanya setajam pisau, sedangkan wanita itu mengenakan gaun sutra, dia terlihat mungil dan imut, dan dia menunjukkan 2 lesung pipi yang manis ketika dia tersenyum, membuatnya terlihat sangat mudah didekati. Li Lu memperkenalkan Lan Qing dan Huo Ze begitu dia muncul, tetapi sebenarnya ada sesuatu dalam kata-katanya. Karena Qi Yi, Departemen Lama Jiuli sudah mengetahui keberadaan Luo Zeng, dan bahkan tahu bahwa dia ada di Tiangong, tetapi dia tidak pernah datang. Pada saat itu, kekuatan Luo Zeng terlalu rendah. Jika dia memiliki bakat yang luar biasa, akan lebih baik baginya untuk tetap di Tiangong untuk pengembangan. Lagi pula, Jiuli sudah sangat bobrok sehingga dia tidak bisa mengukir giok kasar untuk waktu yang lama. Namun, kelompok Huo Ze dan yang lainnya di area gelap segera membuat Li Lu tidak bisa duduk diam. Huo Ze memberitahu Li Lu bahwa ketika dia menjelajahi kuil Mitian dan alam kegelapan, tubuh daging yang dia temui sebenarnya memiliki darah Jiuli. Dikatakan bahwa orang ini terkait erat dengan Tiangong. Petunjuk ini dicampur dengan berita yang dibawa oleh Qi Yi, dan hasilnya diarahkan ke Luo Zeng. Li Lu mengambil risiko besar untuk pergi sekali, hanya untuk memverifikasi masalah ini. Luo Zeng melirik Lan Qing, dan pada saat yang sama merendahkan suaranya dan berkata tentu saja saya telah melihatnya. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi kami telah berbagi masalah, bukan? Ini Broter Tianxing. Lan Qing diam-diam melihat Luo Zeng, tetapi di satu sisi, dia belum melihat wajah asli Luo Zeng, di sisi lain, suaranya juga agak salah, dan suara Tianxing lebih dalam. Sekarang setelah mendengar suara Luo Zeng, dia 100% yakin. Aku memintamu untuk datang kepadaku, aku tidak menyangka akan begitu cepat, kata Luo Zeng sambil tersenyum semua orang di sini bukan orang luar. Tidak perlu memanggilku Tianxing, namaku Luo Zeng. Huo Ze juga melangkah maju untuk memuja Luo Zeng. Di medan gelap, kupikir Broter Luo Zeng tidak akan pernah kembali.
Huo Ze juga sangat senang melihatmu meninggalkan sisi lain dengan selamat. Mereka juga sangat tertarik pada apa yang terjadi pada Luo Zeng nanti, tapi hal-hal itu melibatkan Feng Ge dan Yang Murni. Ini adalah rahasia milik Tiangong, dan Luo Zeng tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak. Pengakuan seperti itu adalah verifikasi menyeluruh dari tebakan Jiuli. Tianxing adalah Luo Zeng, dan Luo Zeng berasal dari Goddess Domain. Setelah kembali ke dunia ibu begitu lama, Luo Zeng adalah pertama kalinya melihat keluarganya sendiri. Setelah beberapa pertanyaan, Luo Zeng juga memahami situasi saat ini dari sisa-sisa Jiuli. Dari 9 kepala suku Jiuli, hanya Lilu dan Liwu yang memimpin sekarang, dan saudara-saudara lainnya meninggal atau tercerai-berai. Masalahnya adalah klan Xiong diam-diam melacak sisa-sisa Jiuli, selama jejak darah diverifikasi, mereka akan dibunuh di tempat, jadi setiap kali orang Jiuli keluar, mereka harus mengambil banyak mempertaruhkan. Mendengar tindakan klan Xiong, Luo Zeng juga cukup marah. Sebagai perbandingan, perlakuannya terhadap klan Xiong masih terlalu lembut. Di akhir pembicaraan, Lilu mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya, saya ingin tahu apakah Anda ingin kembali ke Jiuli kami. Luo Zeng tidak terkejut dengan permintaan Lilu. Dia datang dari domain dewa, membawa sejumlah besar kristal ilahi di tangannya, yang awalnya milik sumber daya klan Jiuli. Yang paling penting adalah Ciyu memiliki penjelasan lain kepada Luo Zeng, meskipun penjelasan ini dipercayakan kepada 9527. Sisa Jiuli saat ini hampir kehilangan semua harapan, dan kemunculan Luo Zeng telah memberi mereka fajar baru. Mata Qiu Yinhe sedikit berkilat, dan wajahnya menjadi rumit. Sejujurnya, Istana Taitian tidak banyak berinvestasi di Luo Zeng. Luo Zeng mendaki gunung selangkah demi selangkah di Tiangong, juga mengandalkan usahanya sendiri. Kedatangannya tidak hanya tidak menghabiskan terlalu banyak sumber daya Tiangong, tetapi membawa banyak manfaat bagi Tiangong. Jika Luo Zeng memilih untuk pergi, Qiu Yinhe tidak punya alasan untuk menghentikannya, tetapi sebelum Luo Zeng membuka mulutnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Lilu dan berkata, Li Tua, bisakah kamu mendengarkanku? Lilu menatap Qiu Yinhe. Dengan ringan, membuka mulutnya dan berkata, tolong katakan. Lilu dulunya adalah sosok yang gigih di dunia ibunya. Statusnya setara dengan penguasa gunung di antara 7 gunung Tiangong, yang tidak sebanding dengan Qiu Yinhe. Tetapi waktu telah berlalu, dan sekarang hanya sisa-sisa Jiuli ini, dan dampaknya minimal, sementara jiwa dan tubuh Lilu terluka parah, dan dia belum pulih sejauh ini, dan dia telah lama kehilangan kejayaan masa lalu. Luo Zeng masuk ke istana surgawi saya dapat dikatakan 1000 mil sehari, dan kemajuannya cepat. Saya telah mendengar dia menyebutkan ambisinya untuk menghidupkan kembali Jiuli berkali-kali, dan dia sangat bersemangat. Sebagai Ratu Jiuli, saya juga berterima kasih untuk Jiuli. Dia pasti akan bisa menjadi sosok yang kuat. Qiu Yinhe mengubah topik pembicaraan, Li Tua harus lebih jelas dari saya tentang situasi Jiuli saat ini. Jika Luo Zeng kembali ke Jiuli, tidak ada yang salah dengan itu, tapi bagaimana Jiuli mengolah Luo Zeng sekarang? Belum lagi jauh, jika dunia besar Hunyuan dibuka, apakah Jiuli akan memiliki tiket untuk membawanya dengan aman ke dunia besar Hunyuan? Jiuli dulunya adalah kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika itu runtuh, itu tidak boleh diremehkan, seperti Lilu seharusnya ada lebih dari 1 sisa Jiuli, jadi klan Yuxiong mengejar sisa Jiuli. Karena itu, sisa-sisa Jiuli ini hanya dapat bersembunyi di dunia, tidak dapat memperluas atau bahkan mengumpulkan sumber daya sama sekali, dan berjalan dengan hati-hati baik di sisi lain maupun di dunia. Berbicara tentang dunia hebat Hunyuan, sangat sulit bagi orang-orang dari Jiuli untuk berpartisipasi secara terbuka. Saudara laki-laki dan perempuan Lan Qing dan Huo Ze saling memandang dalam diam, mereka sangat khawatir dengan tiketnya. Sebagai pahlawan generasi muda Jiuli, bukanlah masalah besar bagi mereka untuk melintasi dunia warna selama 13 hari, tetapi jika mereka ingin melangkah ke alam sumber caotik, percuma saja meningkatkan hanya pada level jiwa, caotik sumber dunia hebat harus melewati ambang batas. Menghadapi serangkaian pertanyaan dari Qiu Yinhe, wajah lama Lilu juga menunjukkan ekspresi sedih. Qiu Yinhe tidak tahan ketika dia melihat ini. Lagi pula, Lilu juga seorang senior yang layak dihormatinya. Sekarang hanya seekor harimau yang jatuh ke pinggang. Dia segera berkata ini benar-benar bukan waktunya untuk Luo Zeng untuk kembali ke Jiuli. Jika Luo Zeng dapat mengambil keseluruhan pada saat Jiuli, saya tentu saja tidak keberatan. Tentu saja, ketika Luo Zeng memasuki Tiangong, saya mengatakan kepadanya bahwa Tiangong tidak akan menghentikannya kapanpun dia mau pergi seperti yang Anda katakan. Pengembalian Zeng Jiuli memang tidak realistis, dan saya, Lilu, tidak dapat mewakili seluruh Jiuli. Luo Zeng dapat tinggal di Tiangong,
tetapi ada satu syarat, Lilu awalnya wajah suram tiba-tiba menunjukkan senyum licik. Qiu Yinhe berkata dengan serius Tuan Li, tolong beritahu saya. Bolehkah aku meminta Tiangong untuk mengurus beberapa anggota klan yang kubawa kali ini dan membawa mereka ke Hunyuan Great World? Lilu tertawa. Luo Zeng dan Qiu Yinhe membeku sesaat. Keduanya tidak menyangka bahwa Lilu memiliki rencana seperti itu di dalam hatinya. Sebelum Qiu Yinhe membuka mulutnya, Lilu menghela nafas dengan santai lagi, hei, kita tidak ada hubungannya sekarang, bahkan jika kita mendapatkan tiket, sulit untuk memasuki Hunyuan Great World. Jika kita bisa masuk dengan nama Tiangong, itu akan terjadi, dianggap sebagai berkah. Luo Zeng segera berkata kepada Qiu Yinhe Qiu Senior, tapi tolong juga minta Senior Qiu untuk melapor ke Istana Surgawi untuk mengizinkan saya dari suku Jiuli masuk. Tiket ke Hunyuan Great World sangat berharga, dan saya akan menanggung harganya. Jika Tiangong tidak dapat memperoleh tiket, Luo Zeng berniat untuk membeli dari keluarga Remaus, dan percaya bahwa Remaus yang menjual semuanya tidak akan menolak permintaannya. Butuh Qiu Yinhe beberapa saat untuk pulih, dan dia menghela nafas dalam hatinya bahwa Jiang masih tua dan panas. Lilu tahu bahwa sisa-sisa Jiuli tidak dapat melatih Luo Zeng, jadi dia tidak berniat membawanya kembali. Dia datang ke Tiangong sendiri di satu sisi untuk melihat Luo Zeng, di sisi lain, saya takut untuk memasukkan suku ke Istana Surgawi, jika tidak, tidak perlu membawa junior Jiuli ini. Di bawah tatapan semua orang, Qiu Yinhe menunjukkan senyum masam dan berkata, meskipun tiket untuk dunia hebat Hunyuan sulit didapat, tetapi ada 5 atau 6 tempat tambahan, Qiu masih bisa melakukannya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Zeng Er. Melihat jawaban Qiu Yinhe, Lan Qing, Huo Ze dan anggota suku Jiuli lainnya tiba-tiba tersenyum. Mereka tidak menyangka orang-orang dari Tiangong setuju dengan begitu mudah. Selanjutnya, Lilu berbicara tentang situasi sisa-sisa Jiuli, sehingga Luo Zeng memiliki pemahaman umum. Keadaan sisa-sisa Jiuli bahkan lebih buruk dari yang dibayangkan Luo Zeng. Warisan penting klan hampir hancur total. Setelah kekalahan dengan klan Xiong, beberapa anggota klan bahkan menggunakan beberapa metode rahasia tabu untuk membasuh darah mereka untuk singkirkan klan Jiuli. Ras-ras alien di Jiuli itu bahkan berbalik melawan satu sama lain. Faktanya, Jiuli kita telah lama kehilangan harapan. Ketika Ci Yi kehabisan akal untuk menemukan kita, aku menegurnya. Domain dewa akhirnya dilepaskan oleh kakak tertua, jadi mengapa repot-repot untuk kembali? Dia seharusnya tidak mengirimmu kembali ke dunia ibu. Lilu berkata dengan malu-malu tapi aku tidak berharap Luo Sui memiliki putra yang luar biasa. Tapi sayang sekali kakek ketiga tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat membantumu. Pantai lain, melalui Lan Qing He dan Huo Ze masuk ke telinga Lilu, yang membuat hati Lilu menyalakan secercah harapan. Sekarang identitas Luo Zeng dikonfirmasi, api harapan semakin membara. Setelah Lilu selesai berbicara, dia membungkukkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Sungai Qiyin. Setelah dia bangun, Ci Yi dan yang lainnya juga pergi bersamanya. Luo Zeng berdiri di tempat, tinjunya mengepal erat, di Goddess Domain, dia telah melihat 9 patung pemimpin, yang masing-masing adalah cara Kong Wu yang kuat dan mengesankan. Melihat sosok tua Lilu, dengan patung-patung di Goddess Domain sangat berbeda bahwa mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sama. Jiuli yang asli jatuh ke medan seperti itu, dia merasa sedih untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berteriak kakek ketiga. Lilu dan yang lainnya menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng. Dalam hidupmu, aku akan membiarkan Jiuli bangkit kembali, kata Luo Zeng dengan serius. Lilu terkekeh dan berkata kalau begitu jangan membuat orang tua itu menunggu terlalu lama, aku berharap bisa melihatnya seumur hidupku. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan istana Fairview bersama Ci Yi dan yang lainnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Lan Qing dan Huo Ze yang tersisa di istana Jinxiu, serta beberapa orang Jiuli lainnya. Mungkin darah yang sama mengalir di tulang mereka, meski baru pertama kali bertemu, Luo Zeng bisa merasakan kedekatannya. Kakek ketiga mempercayakan orang-orang ini kepada dirinya sendiri, dan Luo Zeng pasti akan menjaga mereka. Kakak Luo Zeng, bisakah kamu benar-benar membuat Jiuli bangkit? Lan Qing bertanya dengan sepasang mata berair. Lan Qing telah mendengar tentang kemuliaan Jiuli. Saat itu, tidak perlu bersembunyi di Tibet seperti sekarang. Saat itu puluhan ribu ras asing datang untuk beribadah pada hari festival. Jika kakek marah, seluruh dunia ibu akan terguncang. Kecemerlangan seperti itu hanya ada dalam imajinasi Lan Qing, alangkah baiknya jika saudara Luo Zeng benar-benar bisa melakukannya. Dia adalah yang termuda dan paling polos. Tapi Huo Ze dan yang lainnya sedikit tidak setuju. Bukannya mereka tidak percaya pada kekuatan dan bakat Luo Zeng, tetapi mereka merasa bahwa janji seperti itu tidak mungkin dipenuhi.
Karakter seperti apa Ciyu itu? Pada akhirnya, mereka kalah dari klan Yuxiong. Dan klan Yuxiong dan Shenong tidak lebih lemah dari Jiuli pada periode terkuat. Bahkan Tiangong tidak akan berani mengalahkan keunggulannya. Luo Zheng sendiri hanyalah angan-angan. Saudari King, beberapa kata terdengar seperti kebangkitan Jiuli. Hehe, itu hanya mimpi orang bodoh, kata seorang pemuda di samping Lan King. Huo Ze mengerutkan kening, dan memarahi Xian Xi. Beberapa orang Jiuli yang dibawa Lilu kali ini juga merupakan anggota terbaik dari suku Jiuli yang tersisa, dan Xian Xi adalah salah satunya. Apakah saya salah? Karakter seperti apa kepala suku yang hebat itu? Pada akhirnya, dia kalah dari Ji Xuanyuan. Meskipun Luo Zheng kuat, tetapi hanya di antara rekan-rekan kita, dia memimpin kita untuk bangkit di Jiuli. Bukankah ini sebuah mimpi? Apa itu? Xian Xi melanjutkan, dia hanya mengandalkan sedikit keberuntungan untuk menjadi lebih baik di sisi lain. Tutup mulutmu yang bau. Jangan lupakan identitas Brother Luo Zheng. Wajah Huo Ze menjadi dingin. Dalam perjalanan pulang, Ci pernah memberitahu mereka bahwa kemurnian darah Luo Zheng hanya lebih kuat dari darah mereka. Jika Jiuli tidak pernah jatuh ke dalam situasi seperti itu, statusnya ditakdirkan untuk terlepas, dan itu tidak sebanding dengan mereka. Bagaimana dengan identitas? Sekarang Jiuli dalam keadaan bobrok, apa artinya identitas? Xian Xi membalas dengan kaku. Kalau begitu, apakah menurutmu senior Qiu bersedia menerima kami dan bahkan membantu kami mendapatkan tiket ke Hunyuan Great World, karena wajah kakek? Huo Ze menatap Xian Xi dengan api di matanya. Di mata negara adidaya ini, Jiuli tidak memiliki nilai, dan kejayaan masa lalu tidak berharga kecuali sebagai kenangan. Mereka dapat mengandalkan Tiangong untuk memasuki dunia besar sumber kekacauan, sama sekali tidak mengandalkan wajah Lilu, tetapi pada Luo Zheng. Ingat, Luo Zheng akan menjadi tuan muda kita di masa depan. Huo Ze berkata dengan kejam. Xian Xi ditegur oleh Huo Ze, tapi ekspresinya masih penuh ketidakpuasan, biarkan aku mengenalinya sebagai tuan muda. Kenapa? Kecuali dia lebih kuat dariku. Patung binatang buas melayang, di depannya, Desolate and Fierce Eagle. Xian Xi telah mendengarkan Lan King di sepanjang jalan, dan Huo Ze menganjurkan seberapa kuat Tian Xing di sisi lain itu. Setelah kontes, dia langsung mengorbankan tokennya dari sisi lain. Divine Desolation Fierce Eagle juga merupakan token kelas atas dari pantai lain di 13 surga. Setelah objek ini dikorbankan, aura ganas meletus dan menyebar ke seluruh istana indah. Sebelum Huo Ze dan yang lainnya punya waktu untuk menghentikannya, Xian Xi telah berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Luo Zheng, menebas kepalanya dengan telapak tangan. Buka telapak langit. Sebagai cucu Lilu, Xian Xi sangat berbakat, dan telapak tangan ini telah menarik kekuatan dari sisi lain para dewa dan elang yang ganas, yaitu 900 dewa. Kalau dibelah telapak tangan ini, apalagi orang, gunung pun bisa pecah jadi dua. Xian Xi, jangan bodoh. Berhenti. Wajah Lan King, Huo Ze, dan yang lainnya berubah drastis. Meskipun mereka tahu bahwa Xian Xi memiliki temperamen yang aneh, Lilu mengatakan banyak hal kepadanya selama ini, mereka harus berhenti. Mereka tidak berharap untuk tinggal sekarang. Ini akan menimbulkan masalah. Lan King dan yang lainnya telah melihat kekuatan Luo Zheng di pantai lain, tetapi pantai lain dan dunia induk adalah dua hal yang berbeda. Apakah dia dapat memblokir perpecahan ini masih merupakan dua hal. 700 dewa, tidak buruk di surga ke-13. Wajah Luo Zheng tenang, dia bahkan tidak menggerakkan langkah kakinya, dan ketika dia mengangkat tangannya, larutan batu penyegel telah terserap di tulang lengan kanannya, lalu dengan lembut dengan gesper ke atas, dia dengan tepat menggenggam telapak tangan Xian Xi. Istana Jinxiu bergetar sedikit, dan tanah di bawah kaki Luo Zheng retak dengan pukulan. Pukulan yang awalnya kuat diselesaikan dengan diam-diam. Telapak tangan Xian Xi dijepit erat oleh Luo Zheng, dan dia tidak bisa menariknya keluar. Melihat pemandangan ini, Huo Ze dan yang lainnya diam-diam menarik napas dalam-dalam. Dalam perjalanan ke sini, Qi Yi juga mengatakan bahwa jika Luo Zheng memasuki sisi lain selama 13 hari, kekuatannya pasti jauh lebih tinggi dari level yang sama. Pada saat itu, Xian Xi mendengus dingin, dan Huo Ze dan yang lainnya juga merasa bahwa evaluasi ini sedikit dibesar-besarkan. Sekarang tampaknya Qi Yi mungkin telah meremehkan Luo Zheng. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa orang lain di peringkat yang sama dapat melakukannya dengan satu tangan dan menerima pukulan penuh Xian Xi tanpa sehelai rambut pun terluka. Setelah Huo Ze selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Luo Zheng, saudaraku Xian Xi tidak tahu bagaimana bersikap sopan, jadi tolong maafkan aku. Luo Zheng dengan santai melepaskannya,
dan kemudian melihat ke langit-langit istana Jinxiu dan berkata kita semua adalah saudara dari klan yang sama, saya akan mengerti, orang-orang Li kita sudah seperti ini, dan kita tidak punya pilihan selain bekerja keras. Karena kakek ketiga mempercayakanmu di sini, aku hanya bisa satu permintaan, katanya dengan mata membara, jangan biarkan aku melihatmu menyerah pada dirimu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Huo Ze, Xianxi dan lainnya orang Jiuli tiba-tiba menjadi rumit. Di dunia kecil tempat klan Jiuli bersembunyi, bayang-bayang klan Xiong masih ada, baik tetua maupun generasi muda tampaknya telah kehilangan darah klan Jiuli dan menyerah pada diri mereka sendiri. Dan Luo Zeng sendirian di istana surgawi, tetapi dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah anggota suku Jiuli. Kepercayaan diri semacam itu hampir terukir di tulangnya. Dibandingkan dengan keduanya, mereka tiba-tiba merasa semakin buruk. Ngomong-ngomong, aku percaya Brother Luo Zeng akan bisa melakukannya. Hidung kecil Lan King muncul, dan dia berkata dengan serius. Aku juga, kata Hoser. Jiuli kita pasti akan menjadi lebih baik. Orang Jiuli lainnya juga bergema. Setelah Qiu Yinhe mengirim Lilu pergi, dia berbalik dan berkata kepada Luo Zeng dan yang lainnya aku akan mengirimmu ke Gunung Taiyi dulu, semuanya tolong ikuti aku. Orang-orang Jiuli ini juga pertama kali melepaskan diri dari para patriark dan tetua. Menghadap Qiu Yin dia masih sedikit gugup, dan mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di atas pedang raksasa yang dikorbankan di tepi sungai Qiu Yin, memandangi kota naga di bawah dan pegunungan raksasa di kejauhan, semua orang Jiuli penasaran. Mereka telah berkerumun di dunia kecil itu sejak mereka lahir. Meskipun dunia ibu sangat besar, mereka tidak pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Ini juga pertama kalinya mereka keluar, dan ini juga pertama kalinya mereka melihat skala kekuatan super. Setelah kembali ke Sekte Pedang Xin Liu, Qiu Yinhe membantu mereka melamar halaman independen dan menempatkan 6 orang Jiuli di dalamnya. Identitas orang Jiuli masih sangat sensitif, meskipun Sekte Pedang Xin Liu juga merupakan area inti dari Istana Taitian, Qiu Yinhe masih secara khusus memberitahu mereka bahwa mereka berenam tidak boleh menyembunyikan identitas mereka, dan mereka perlu berkomunikasi dengan Luo Zeng jika mereka butuh sesuatu. Orang-orang dari suku Jiuli ini tidak perlu berlatih Xin Liu Jian, dan tentu saja mereka tidak perlu keluar. Sebagian besar waktu, mereka menempatkan jiwa mereka ke pantai seberang dan berlatih di pantai seberang. Ketika dia bertemu Lan King untuk pertama kalinya, gadis kecil berkebangsaan Jiuli ini masih mengkhawatirkan 2000 pil jiwa. Itu menunjukkan bahwa sisa-sisa Jiuli memang tidak kaya, dan memang tidak mudah bagi mereka untuk mengangkat jiwa yang ke surga ke-13. Pada hari kedua setelah 6 orang dari suku Jiuli hidup, Luo Zeng memanggil mereka ke sisi lain. Lan King dan Huo Ze masih sedikit bingung, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng. Luo Zeng berkata kamu adalah saudara dan saudari dari keluarga kami, hak-hak ini harus menjadi hadiah pertemuan. Kemudian dia mengeluarkan 30 jari kristal jiwa dari ruang sumi, dan ke-6 orang itu secara alami berbagi 5 jari kristal jiwa. Merasakan aura murni yang bermekaran dari kristalisasi jiwa, jiwa Huo Ze, Lan King, Xianxi dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun mereka mengerti bahwa tubuh fisik Luo Zeng hampir bisa berjalan menyamping di pantai lain, tidak sulit untuk mendapatkan beberapa token dan kristal jiwa yang bagus dari pantai lain, tetapi mereka hanya mengeluarkan 30 jari kristal jiwa dan memberikannya, tetap saja mengejutkan mereka tanpa henti. Terakhir kali sekelompok dari mereka memasuki kuil Mitian, para tetua klan menjual token dari sisi lain ke Ear Mouse untuk mengumpulkan pil jiwa yang mereka bayarkan. 30 kristal jiwa di depan saya bernilai 30 juta pil jiwa, dan 30 juta pil jiwa pasti tidak akan membeli begitu banyak kristal jiwa. Tuan muda hadiah pertemuan ini terlalu mahal, kata Huo Ze sambil menatap kristal jiwa. Meskipun dia ingin menolak, jiwa yang manapun yang berlatih di pantai seberang akan merasa sulit untuk menahan godaan seperti itu, bagaimanapun, kristalisasi jiwa hampir setara dengan tingkat kultivasi jiwa yang, dan seberapa banyak yang dapat diserap dan tumbuh. Ketika saya pertama kali memasuki alam dewa, saya juga ingin menemukan anggota suku Jiuli saya, tetapi alam dewa terlalu besar. Saat itu, saya tidak punya cara untuk menemukan mereka. Sejak itu, saya tinggal di Tiangong untuk berlatih sampai sekarang. Apa itu? Luo Zeng berkata, jika saudara dan saudari dari sisa-sisa Jiuli lainnya mengalami kesulitan, Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan melakukan yang terbaik. Jika Anda ingin membangun kembali Jiuli, Luo Zeng membutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar, itu tidak layak disebut sama sekali. Setelah memberi mereka kristal jiwa, Luo Zeng kembali ke halamannya sendiri, dan seseorang dari Istana Taidi menyampaikan bahwa Selir Yan yang mengundangnya.
Feng Ge telah dibawa pergi selama lebih dari 10 hari, saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Luo Zeng bergegas ke istana Tai di atas undangan Selir Yan. Ketika Luo Zeng meninggalkan istana Tai di terakhir kali, Selir Yan telah memberinya perintah untuk memasuki istana. Tentu saja, kali ini tidak perlu menggunakan mata pikiran untuk menembus kabut. Memasuki istana Taidi, seorang dayang membimbing Luo Zeng dan membawanya ke istana samping. Begitu Luo Zeng berjalan ke gerbang istana Taidi, dia mendengar Feng Ge berteriak dari dalam, "Minggir. Aku ingin pergi dari sini." Di dalam istana samping, api kemasan rantai melilit tangan Feng Ge dan kaki. Tidak peduli bagaimana Feng Ge berjuang, rantai ini menguncinya dengan kuat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa pelayan di istana terus membujuk mereka semua, dengan ekspresi tertekan di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Zeng mengerutkan kening dan bertanya. Wanita istana menjawab Selir Yan telah menggunakan beberapa metode untuk merawat Yang Mulia Feng Ge, tetapi hasilnya tidak terlalu efektif. Dia telah berdebat untuk pergi sepanjang hari, dan dia baru saja meninggalkan Selir Yan dalam kemarahan. Masalah di level jiwa memang sulit disembuhkan. Mo Yijian belum kembali ke sekolah pedang Xinliu sejak dia menggunakan metode tabu terakhir kali. Ketika dia dan Feng Ge pertama kali kembali, Selir Yan cukup percaya diri, dan Luo Zeng juga berpikir bahwa bukan masalah besar untuk menyembuhkan Feng Ge, tetapi dia tidak menyangka tidak akan ada kemajuan hari ini. Feng Ge masih berjuang mati-matian, tapi ini bukan pantai lain, jadi tentu saja tidak mungkin membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Saat Luo Zeng muncul di depannya, matanya yang marah tiba-tiba membeku, dan emosi histerisnya menjadi tenang dengan cepat, dan pada saat yang sama dia meminta bantuan, "Luo Zeng, kamu di sini. Bawa aku keluar dari sini dengan cepat. Mai ibu ingin bunuh aku. Selir Yan adalah ibumu, mengapa dia ingin membunuhmu?" Luo Zeng bertanya dengan aneh. "Dia hanya ingin membunuhku," kata Feng Ge dengan pasti. Pada saat ini, suara Selir Yan terdengar di belakang Luo Zeng. "Saya telah mencoba menemukan cara untuk membersihkan ingatan yang berantakan di benaknya, tetapi sejumlah besar ingatan telah diintegrasikan ke dalam api ingatannya dan menjadi bagian dari dia." Selir Yan bukanlah tugas yang sulit, tetapi ingatan orang murni itu telah terintegrasi dengan Feng Ge. Jika ingatan itu dihilangkan, itu sama dengan melenyapkan Feng Ge sendiri. Feng Ge secara alami berpikir bahwa Selir Yan ingin membunuh dia, tapi sebenarnya Selir Yan yang ingin aku bunuh adalah ingatan Huyun itu. Tapi dari sudut pandang Feng Ge, itulah yang dia pikirkan. "Selir Yan mengundang saya, mengapa?" Luo Zeng bertanya. Meskipun Luo Zeng telah menguasai tanah reinkarnasi, sarana jiwanya tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan Selir Yan, dan dia tidak berpikir dia dapat membantu. Penghapusan ingatan harus dilakukan ketika dia bangun, tetapi ingatan berantakan yang bukan miliknya disembunyikan di bagian terdalam dari api jiwanya, dan aku tidak bisa menggalinya, kata Selir Yan. Setelah Feng Ge menjadi orang yang murni, hampir tidak ada yang mengenalinya, hanya Luo Zeng. Setelah memikirkannya, Selir Yan hanya bisa meminta bantuan Luo Zeng. Selir Yan awalnya ingin mengundang Luo Zeng untuk datang sesegera mungkin, tetapi berpikir bahwa Luo Zeng baru saja meninggalkan sisi lain, dia hanya menunggu beberapa hari. "Jika saya bisa melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik," janji Luo Zeng. Feng Ge jatuh ke medan seperti itu, Luo Zeng juga memiliki beberapa tanggung jawab, tetapi sekali lagi, dia bersikeras untuk memasuki kuil Mitian, dan Luo Zeng tidak dapat menghentikannya. Namun, bisa meninggalkan alam kegelapan hidup tergantung pada Feng Ge untuk kemungkinan ini. Setelah Luo Zeng setuju, Selir Yan meninggalkan istana samping untuk sementara dan membawa kembali 3 lelaki tua. Setelah ketiga lelaki tua itu masing-masing menempati posisi, formasi besar di tanah mulai bersinar. Ketika cahaya ini tiba-tiba muncul, wajah Feng Ge yang baru saja tenang menunjukkan kengerian. "Luo Zeng, mereka ingin membunuhku lagi. Bantu aku membunuh mereka." Kepanikan semacam ini berasal dari insting, ekspresi wajahnya, warna mengemis membuat Luo Zeng merasa berhati lembut. Luo Zeng duduk di depan Feng Ge, tetapi bertanya, "Siapa kamu?" Aku Feng Ge," jawab Feng Ge. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan Feng Ge, jika kamu tidak akan takut." "Aku bukan Feng Ge." Dia sedikit bingung ketika Luo Zeng mengatakan ini, "Lalu siapa aku?" "Kamu adalah Huyun, makhluk dari alam gelap, dan aku menghancurkan keluargamu." "Semua monster berwajah babi mati di tanganku," kata Luo Zeng dengan serius. Ingatan Huyun hanya menempati sebagian kecil. Jika Luo Zeng tidak menyebutkannya, Feng Ge tidak akan mengingatnya. Dia telah memverifikasi ini di medan gelap.
Tetapi ketika Luo Zeng menyebutkan ini, bagian dari ingatan Hu Yun berkerumun, bagaimana mungkin kebencian pemusnahan begitu mudah dihilangkan. Wajah cantik Feng Ge penuh dengan warna ganas, tatapan yang ingin menelan Luo Zeng, dan meraung kamu berani menghancurkan keluargaku. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Luo Zeng berkata kepada Selir Yan, sekarang. Selir Yan sangat gembira melihat pemandangan ini, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini. Dia mengedipkan mata pada ketiga lelaki tua itu, dan formasi besar di istana sepenuhnya diaktifkan, dan jari-jari Selir Yan berubah menjadi cakar telah menutupi penutup roh langit Feng Ge. Jelas bukan hal yang bijaksana untuk membuat Feng Ge marah di pantai seberang. Sekarang di istana Taidi, tidak ada masalah. Di bawah stimulasi konstan Luo Zeng, ingatan tentang Hu Yun yang tersembunyi di kedalaman Feng Ge ini terus-menerus terungkap, dan bahkan menempati posisi dominan di tubuh Feng Ge. Manusia kecil, cepat atau lambat darahmu akan digiling berkeping-keping, aku. Suara Feng Ge berubah saat ini, kekuatan darah di tubuhnya dinyalakan, dan api kemasan akan meledak, dan darah di tubuhnya dunia juga penuh dengan energi, yang merupakan sinyal bahaya. Selir Yan, hati-hati dia akan meledakkan dunia batin. Luo Zeng mengingatkan. Hanya meledakkan dunia batin, itu tidak dapat menyakiti Luo Zeng dan Selir Yan, tetapi dengan cara ini, Feng Ge benar-benar dihapuskan. Selir Yan tampaknya telah bersiap untuk waktu yang lama, mencibir, dan dengan lembut mengusap perut Feng Ge dengan telapak tangan lainnya, dan nafas energi yang terkandung di perut Feng Ge dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, jari gioknya menjentikkan berulang kali di atas kepala Feng Ge, dan 5 jari melepaskan berkas cahaya yang menyerbu sepanjang rambut hitam halus Feng Ge. Feng Ge terlihat lebih kesakitan, memegangi kepalanya dan berteriak. Sekarang, Selir Yan berkata dengan keras. Ketiga lelaki tua itu memejamkan mata, dan kekuatan formasi menjadi lebih kuat. Tangan Selir Yan yang semula diletakkan di atas kepala Feng Ge tiba-tiba ditarik, dan untaian cahaya putih ditarik keluar dari kepala Feng Ge. Wosh! Selir Yan menyeret lampu putih itu ke belakang dan dengan cepat melangkah ke tengah formasi, tiba-tiba menekan. Semua cahaya putih menyatu pada satu titik, membentuk api putih susu. Luo Zeng menatap api putih, mengangkat alisnya sedikit, api ingatan. Api putih di depannya sangat redup, tetapi masih memancarkan aura yang ganas. Itu seharusnya memori Hu Yun yang tersisa di Feng Ge. Jiwa api sekarang dilucuti oleh Selir Yan. Metode seperti itu belum pernah didengar oleh Luo Zeng. Cepat, segel api ingatannya, perintah Selir Yan. Sebagai orang yang murni, Hu Yun pasti memiliki beberapa ingatan yang sangat berharga dalam api ingatan. Antara lain, hal-hal tentang Dewan Darah sangat berharga. Dia ingin mewariskan kenangan ini kepada Kaisar Timur. Tapi begitu api ingatan diekstraksi, itu mulai kabur, dan akhirnya menjadi formasi asli Hu Yun. Dengan mencibir di wajah Hu Yun, dia menghilang di depan mereka sendirian. Melihat pemandangan ini, Selir Yan dan ketiga tetua mengerutkan kening. Api ingatan menghilang terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk menyegelnya. Seluruh tubuh Feng Ge basah oleh keringat harum, dan dia berlutut di tanah seolah-olah dia telah pingsan, membiarkan rantai api menggantung lengannya. Selir Yan, tetapi apakah Anda menurunkan Feng Ge? Luo Zeng bertanya. Selir Yan berbalik, wajahnya melembut. Meskipun dia tidak menyegel api ingatan, dia akhirnya menghapus ingatan orang pembawa sial itu. Ingatan Feng Ge tidak hilang, hanya saja setelah bercampur dengan ingatan Hu Yun, menjadi sangat bingung. Setelah masalah kacau diselesaikan, ingatan Feng Ge akan cenderung normal. Selir Yan menjentikkan jarinya dengan ringan, dan kedua rantai api itu menghilang. Dia melangkah maju dan membantu Feng Ge, dan kemudian tersenyum pada Luo Zeng. Terima kasih, saya mencoba beberapa kali sebelumnya, tetapi hal itu sangat licik, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Ini sedikit usaha, Selir Yan sopan. Luo Zeng tersenyum. Aku akan membawa Feng Ge untuk beristirahat dulu. Kamu akhirnya datang ke istana Taidi, apakah kamu ingin melihat temanmu? Selir Yan bertanya sambil tersenyum sambil menatap Luo Zeng. Dia sengaja menggigit kata teman dengan sangat keras. Dari penglihatan Selir Yan, wajar untuk melihat bahwa hubungan Han Liusu dengan Luo Zeng luar biasa. Dia juga orang yang pernah mengalami hal ini, dan Selir Yan bukan satu-satunya selir di selir kekaisaran Kaisar Timur ini. Adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Yang benar-benar dipedulikan Selir Yan adalah istri Luo Zeng bernama Ning Yudi. Ketika dia berhubungan dengan Han Liusu, dia memiliki beberapa pertanyaan secara pribadi. Sebagai putri Kaisar Timur, status Feng Ge masih sangat penting jika dia dan Luo Zeng bisa menjadi pasangan suami istri. Oke, Luo Zeng mengangguk. Sejak dia datang ke istana Taidi,
dia secara alami ingin mengunjungi satu pesta. Di alam kegelapan, Feng Ge pernah menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak normal terjadi pada Han Liusu, yang menyebabkan kebakaran di Istana Taidi, dan kemudian Feng Ge secara khusus mengatur sebuah istana untuknya. Dan api ungu aneh yang dia miliki disebut api hitam, dan hanya darah burung Dewa Bi Fang yang bisa mendapatkan nyala api semacam ini. Selir Yan menemukan seorang dayang dan membawa Luo Zeng ke Istana Deqian di sebelah utara Istana Taidi. Di ruang terbuka di depan Istana Qianlian, puluhan orang menunjuk dan menunjuk. Di tengah lapangan, seorang wanita jangkung terus bergerak dan menghindar, sementara di belakangnya, seorang pria muda mengejarnya. Baik pria muda ini dan wanita jangkung ramping baru saja melarikan diri ke lautan niat sejati belum lama ini, mereka tidak pernah bergabung dengan token dari sisi lain, dan basis kultivasi mereka hampir pada level yang sama, tetapi yang muda keterampilan unik pria jelas jauh lebih baik daripada wanita jangkung ramping. Wanita jangkung ramping tidak berani bertarung sembarangan, dia hanya bisa terus mundur. Ruang terbuka di sini lebarnya hanya lebih dari 10 kaki. Kamu akan melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras kamu berlari, pada akhirnya kamu akan dikalahkan. Pedang panjang di tangan pemuda itu mengayun ke arah wanita jangkung ramping seperti gerimis. Melihat pemandangan ini, mata wanita jangkung ramping itu tiba-tiba meledak dengan keganasan. Kali ini, bukannya mundur, dia maju, dan pedang panjang berwarna darah di tangannya berputar dan menusuk, yang merupakan pukulan yang melukai kedua sisi. Saudari Sun, jangan bertarung sembarangan. Jika kita kalah, kita akan meninggalkan Istana Taidi. Melihat adegan ini, wajah Han Liusu dan Mu Ning menjadi pucat. Wanita jangkung ramping itu adalah Sun, dan pria yang menantangnya adalah keturunan langsung dari Istana Taidi, bernama Chunyuan. Di bawah perlindungan Feng Ge, Han Liusu, Mu Ning dan Sun memperoleh lebih banyak sumber daya daripada banyak keturunan langsung, terutama setelah menemukan darah Bi Fang di Han Liusu. Selir Yan bahkan secara khusus menyetujui sebagian istana untuk mereka. Perlakuan seperti itu sulit bahkan untuk keturunan langsung dari Istana Taidi, dan ketiga putri mereka secara alami membangkitkan kecemburuan dari keturunan langsung ini. Tidak apa-apa jika Feng Ge berada di Istana Taidi, dia adalah yang paling menonjol di antara keturunan generasi muda di Gunung Tai, dan dia disukai oleh Kaisar Timur, siapa yang akan bersaing dengannya. Tetapi selama periode waktu ini, Feng Ge telah absen, dan berita tentang dia yang terjebak di sisi lain juga menyebar di Istana Taidi. Banyak orang berpikir bahwa Feng Ge tidak mungkin kembali. Setelah sekian lama, keturunan langsung itu telah menggerakkan pikiran mereka. Kali ini mereka mendorong Chunyuan untuk memprovokasi ketiga putrinya, dan karakter Sun adalah yang paling teguh. Bagaimana mungkin Sun tidak melihat cara keturunan langsung ini? Namun, ketiga wanita itu harus menghindar beberapa kali dengan imbalan provokasi dan penganiayaan tanpa akhir. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa memilih untuk melawan. Kekuatan Sun tidak sebaik Chunyuan, dan dia kalah dalam pertarungan. Tapi pengalaman tempurnya jauh lebih baik daripada Chunyuan, dia melihat bahwa Chunyuan tidak berani bertarung dengan hidup dan mati. Melihat gerakan pedang yang mematikan, Chunyuan juga panik. Saat pertarungan yang kuat bersama, begitu momentum salah satu pihak jatuh, sangat sulit untuk memiliki kesempatan untuk berdiri. Dia seharusnya dengan mudah menjatuhkan Sun, tetapi sekarang dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah oleh serangan sengit Sun. Apa yang terjadi? Kekuatan wanita itu jauh lebih rendah dari Chunyuan, dan Chunyuan bukan tandingannya. Hari ini akan menjadi lelucon. Wanita ini benar-benar gila, dan dia tidak menganggap serius hidupnya sendiri, dia curang. Keturunan langsung dari Istana Taidi berseru. Dari segi kepribadian, Mu Ning dan Sun lebih mirip, jadi dia mengerti penilaian Sun. Mendengar ucapan keturunan langsung ini, dia membalas pertarungan antara yang kuat selalu dipertaruhkan. Kamu belum pernah mengalaminya, tapi kamu curang. Lucu sekali. Bahkan di masa-masa awal pantai seberang, mereka mungkin merasa sulit untuk memahaminya, lagi pula, mereka bisa mendapatkan perlindungan kuil ketika mereka pergi ke surga keempat. Seperti Feng Ge, dia masih tak kenal takut sampai ke surga ke-13. Baru setelah dia memasuki alam gelap dia menyadari perasaan mendekati kematian. Wosh! Chunyuan terus mundur, dan langkahnya berangsur-angsur menjadi stabil. Dengan flip pedang panjang, itu berubah menjadi 9 bayangan pedang. Pedang mantra 9 alam. Pedang mantra 9 alam ini juga merupakan buku pedang tertinggi, dan hanya keturunan langsung dari Istana Taidi yang dapat mempraktikkannya. Bahkan murid yang belum pernah memasuki sisi lain dapat mengerahkan kekuatan besar. Meskipun Sun pernah berlatih ilmu pedang sebelumnya, dia biasa menggunakan tombak panjang hampir sepanjang hidupnya, dan dia harus memulai dari awal ketika dia datang ke Istana Taidi.
Baru saja, dia tidak memenangkan Chun Yuan di babak pertama, jadi dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Boundary Breaking, Sos Realm, Lan Jie. Chun Yuan bertarung dengan mantap, setiap gerakan seperti buku teks, hampir tanpa cacat. Rao Sixun tidak dapat melakukannya bahkan jika dia ingin melakukan yang terbaik, kadang-kadang, ketika dia menusuk dengan pedang, Chun Yuan dengan mudah mengayunkannya, dan dia hanya bisa dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Melihat Chun Yuan berada di atas angin, para murid langsung bersorak. Itu dia, Chun Yuan. Jika mereka memenangkan wanita ini, mereka akan berkemas dan pergi. Pria ini sangat berbakat, ini lelucon untuk tinggal di istana Taidi kita. Sun menggigit bibirnya, ekspresinya menjadi sangat fokus. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik, gaya pedang lawannya sangat sempurna, lawan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan sekarang. Blade Realm, melintasi Realm, pedang Chun Yuan menjadi semakin ganas, seperti monster yang perlahan membuka mulutnya, taringnya perlahan terlihat. Penghancur batas. Dia datang untuk menekan Sun dengan pedang, dan wajah Sun tiba-tiba tenggelam. Sun, menyerah dan lupakan saja, ini bukan masalah besar di Istana Taidi, pergi saja. Han Liusu dan Mu Ning juga sangat cemas, mendesak dengan keras. Tapi Sun tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawan pedang ini, dan dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Jika dia dipotong oleh pedang ini, dia mungkin terluka parah jika dia tidak mati. Melihat pedang itu sudah terbang ke arah Sun, sebuah jari diam-diam dilewati dan dijepit di ujung pedang. Di bawah kekuatan dua jari, retakan seperti jaring laba-laba muncul di ujung pedang, dan pedang Chun Yuan dihancurkan oleh kedua jari itu. Sun tidak pernah melihat kembali satu sama lain, dan ketika tangan terlihat, senyum mekar di wajahnya, dan dia berbalik dan memeluk Luo Zeng. Han Liusu dan Mu Ning melihat Luo Zeng tiba-tiba muncul, wajah mereka juga senang, dan mereka berkumpul. Siapa kamu? Beraninya kamu mematahkan pedangku. Chun Yuan melihat pedangnya sendiri dihancurkan dengan satu jari, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Luo Zeng meliriknya dengan ringan, dan bertanya Sun, mengapa kamu bertarung dengan mereka? Ketika dia bergegas, Sun sudah mundur dengan mantap, dan itu tidak sesederhana melihat pertempuran sengit mereka. Kepribadian Sun mandiri, dan dia tidak ingin Luo Zeng membela dirinya. Dia berkata dengan tenang tidak ada. Mu Ning di samping berkata orang-orang ini ingin memaksa kita keluar dari Istana Taidi, dan mereka sering memprovokasi kami hari ini. Jadi begitu dia mengatakannya, Luo Zeng memahaminya di dalam hatinya. Istana Kekaisaran Agung kita hanya menerima keturunan langsung, kebajikan dan kemampuan apa yang mereka bertiga miliki, dapatkah mereka tinggal di sini untuk berlatih? Dan mereka mengambil sumber daya kita. Keturunan langsung itu juga berkata satu setelah lainnya. Kultivasi Luo Zeng jauh lebih unggul dari orang-orang ini, tetapi keturunan ini tidak takut padanya, siapa yang berani menyerang mereka di Istana Taidi. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luo Zeng mengalahkan Feng Ge di sini beberapa bulan yang lalu. Setelah mendengarkan keluhan dari keturunan Istana Taidi, Luo Zeng tersenyum ringan, dan berkata kepada Sun dalam hal ini, ayo pergi. Han Liusu, Mu Ning dan yang lainnya awalnya berlatih di kota naga, tetapi mereka dipaksa untuk hidup oleh Feng Ge. Silakan datang. Luo Zeng sekarang tidak jarang tentang sumber daya Istana Taidi, tetapi tidak perlu tinggal di sini. Ketiga wanita itu telah bersama Feng Ge untuk sementara waktu, tetapi mereka memiliki sedikit kasih sayang. Sekarang Feng Ge tidak ada di sana, mereka tidak perlu khawatir, jadi mereka secara alami bersedia pergi bersama Luo Zeng. Oke, mari kita kembali dan membersihkan, pergi saja dari sini, kata Mu Ning, dan menatap tajam ke keturunan langsung itu. Tepat ketika Luo Zeng dan mereka akan datang, Chun Yuan berkata tunggu, kamu mematahkan pedang 9 kataku, hanya ingin pergi seperti ini. Selain itu, garis keturunan langsung juga terbagi menjadi jauh dan dekat, Ibu Chun Yuan adalah selir Qin, yang berstatus cukup tinggi di Istana Taidi, dan saudara laki-laki Chun Yuan berasal dari Tanah Duka Pedang, sangat kuat. Meskipun Chun Yuan baru saja memasuki pantai seberang, dia juga sangat dihormati di Istana Taidi. Baru saja dia akhirnya mengalahkan Sun, Luo Zeng tiba-tiba keluar dan menghancurkan pedang 9 kata, di mana Chun Yuan membiarkan Luo Zeng pergi. Lalu apa yang kamu inginkan? Ingin aku membayarmu pedang? Luo Zeng menunjukkan senyum yang menarik di wajahnya. Chun Yuan mencibir dan berkata akulah yang peduli dengan pedang. Kamu dapat menghancurkan pedangku sesuka hati hanya karena tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku. Maka tingkat kultivasi saudara laki-lakiku lebih tinggi dari milikmu, dapatkah dia juga menghancurkan pedangmu? Sesuka hati, Chun Yuan bahkan tidak melangkah ke sisi lain,
jadi secara alami tidak mungkin untuk menantang Luo Zeng. Tetapi saudaranya Chung Xuan kebetulan berada di Istana Taidi, dan Chunyuan telah mengirimkan perintah transmisi suara untuk memberitahu saudaranya sekarang bahwa Chung Xuan sedang dalam perjalanan, jadi dia tentu saja tidak ingin membiarkan Luo Zeng pergi. Chunyuan ini berusia kurang dari 20 tahun, bagaimana Luo Zeng bisa peduli dengan seorang anak? Saat dia memegang tangan Sun dan hendak pergi, orang lain masuk dari gerbang Istana Qianlian. Orang ini berkulit gelap, lengannya luar biasa panjang, dan matanya tajam seperti ular berbisa. Dia baru saja melangkah ke gerbang Istana Qianlian, dan sosoknya menolak untuk memberi jalan, menghalangi jalan Luo Zeng. Ada sedikit rasa dingin dan jijik di wajah hitam itu. Chunyuan, siapa yang menghancurkan pedangmu? Orang ini itu adalah kakak laki-laki Chunyuan, Chung Xuan. Dia yang menghancurkan pedangku. Dia bukan dari Istana Taidiku. Chunyuan menunjuk ke arah Luo Zeng sambil mengamati wajah Luo Zeng. Chunyuan awalnya berpikir bahwa wajah Luo Zeng akan jelek, tetapi saudaranya telah memasuki tanah ratapan pedang, dan dia adalah karakter yang telah melintasi alam sumber caotik. Tapi penampilan Luo Zeng membuat Chunyuan sangat kecewa. Wajahnya pada dasarnya tidak berubah, tetapi dia berkata dengan nada tenang senang belajar dari satu sama lain secepat mungkin. Baru saja kakakmu ingin menggunakan pembunuhnya, dan aku akan menghentikannya sendiri. Hun. Yuan seseorang dengan ranah yang kuat dianggap sebagai ranah yang lebih kuat dari Luo Zeng, dan karakter seperti itu seharusnya tidak buruk dalam kultivasi dan kultivasi diri. Siapa tahu Chung Xuan tersenyum menghina dan berkata ini bukan garis keturunan langsung saya, jika Anda tidak sengaja membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Anda, orang di luar istana, berani menghentikan Anda. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata itu mati. Keturunan langsung Istana Taidi ini, semuanya mewarisi darah Kaisar Timur. Dan status mereka terkait dengan darah, bakat, dan kekuatan mereka sendiri. Bakat Chung Xuan sedikit lebih buruk daripada bakat Feng Ge, tetapi dia adalah orang kuat yang telah melangkah ke alam sumber caotik. Orang-orang yang telah memasuki tanah kesedihan pedang tidak pernah melihat murid Tiangong biasa di mata mereka, apalagi Sun dan mereka bukan keturunan langsung dari Istana Taidi, di matanya, tidak masalah meskipun mereka benar-benar terbunuh. Adapun Luo Zeng, Chung Xuan hanya mengatakan murid inti gunung mana dia. Tapi tidak peduli di gunung mana itu, dia tidak akan memperhatikannya. Luo Zeng sangat terkendali di Istana Taidi, lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk membuat masalah, Rao Chunyuan hampir membunuh Sun, dan dia tidak peduli. Tapi mendengar kata-kata Chung Xuan, mata Luo Zeng memancarkan kemarahan yang tak terlihat. Para murid langsung yang hadir semuanya memiliki ekspresi puas diri di wajah mereka. Sungguh berani bagi orang biasa di luar Istana Taidi untuk berani mencampuri urusan garis keturunan langsung mereka. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak pernah memasuki sisi lain, baru saja dia dengan santai menghancurkan pedang Chunyuan, sekarang Chung Xuan ada di sini, dia akan segera dihancurkan. Terutama Chunyuan, dengan dukungan kakak laki-lakinya, kesombongannya juga tinggi, dan dia berkata itu karena Istana Taidi kita terlalu rendah, dan beberapa kucing dan guk-guk yang keluar dari Tiangong berani datang dan memamerkan kekuatan mereka. Tanda seru, apakah orang-orang ini dapat masuk dan keluar dari Istana Taidi kita sesuka hati? Keturunan langsung itu bergema satu demi satu, dengan Chung Xuan di sini, rasa superioritas mereka tidak diragukan lagi terungkap. Luo Zeng telah bertarung melawan Feng Ge di Istana Qianlian, dan beberapa keturunan langsungnya mengenalinya, tetapi Feng Ge tidak mencapai alam sumber caotik, dan dia tidak memiliki nafas yang sama dengan Chung Xuan. Sun, Han Tassel dan dahi Muning berkerut erat, dan Muning bahkan menarik Luo Zeng dan berkata Luo Zeng, ayo pergi. Luo Zeng tidak bergerak mulai sekarang, bahkan jika dia ingin pergi ini tidak ada yang akan membiarkannya pergi dengan mudah, jadi dia memutar mulutnya sedikit, menatap Chung Xuan dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati, tolong beri tahu aku. Alis hitam panjang Chung Xuan terangkat dengan tenang, sebuah jejak keterkejutan melintas di kedalaman murid-muridnya. Tetapi setelah berkultivasi ke tingkat Luo Zeng, Anda harus memahami betapa pentingnya alam sumber caotik, terutama ketika dunia sumber caotik akan dibuka, tidak mungkin anak ini tidak mengetahuinya. Jika dia berani mengajarimu bahkan mengetahui kekuatannya sendiri, entah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau dia idiot. Ajari aku. Chung Xuan sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu, apa yang memenuhi syarat untuk mengajariku? Para murid langsung juga tertawa. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Chaotic Source Realm dan Non-Chaotic Source Realm. Kekuatan fisik Chung Xuan telah benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.
Kesenjangan sebesar itu masih layak untuk diajarkan, yang secara alami menimbulkan ejekan mereka. Kakak Chungsuan, dia memintamu untuk memberinya pelajaran. Ya, ajari dia dengan keras. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan ada cahaya berbahaya di pupil matanya, lalu berkata pada Han Liusu dan yang lain, kamu mundur. Luo Zeng Sun menunjukkan perhatian. Mereka juga mendengar di istana Qianlian betapa kuatnya Chaotic Source Realm, seluruh tubuh dan jiwa telah disublimasikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan mereka dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan lain. Meskipun mereka selalu percaya pada kekuatan Luo Zeng, ini bukan wilayah para dewa, tetapi dunia ibu tempat yang kuat dilahirkan. Jangan khawatir, Luo Zeng tersenyum. Sun mengangguk, dan melangkah mundur bersama Han Liusu dan Muning. Kepercayaan diri yang ditunjukkan Luo Zeng membuat mereka merasa sedikit lega. Chun Yuan dan murid lain dari jalur langsung juga memberi jalan untuk memberi ruang bagi Luo Zeng dan Chun Xuan. Sejak Chung Xuan melangkah ke alam sumber caotik, dia tidak pernah bersaing dengan orang-orang di bawah alam sumber caotik menurut pendapatnya. Sisi lain dari alam sumber caotik semuanya junior, dan akan memalukan untuk bertarung dengan mereka, tapi hari ini untuk adik laki-lakinya, dia secara alami ingin memberi pelajaran pada orang ini. Tentu saja, menurutnya, memecahkan orang ini tidak lebih dari sekejap mata. Jika orang-orang di tempat ratapan pedang itu tahu bahwa aku berkelahi dengan seorang junior, aku khawatir aku akan kehilangan muka. Zeng meninju. Setelah dibangun kembali oleh Chaotic Source, tinju Chungsuan telah mengalami perubahan kualitatif. Di bawah letusan kekuatan yang mengerikan, tampaknya ratusan gunung telah memadat. Satu pukulan saja sudah cukup untuk anak ini, dan bahkan mungkin untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi menghadapi pukulan ini, Luo Zeng memilih untuk diam dan tidak menghindar. Chun Xuan sedikit bingung, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, dari mana asal kepercayaan diri anak ini. Atau apakah dia benar-benar gila? Luo Zeng mengangkat tangannya sedikit, dan larutan batu penyegel sudah melonjak di tubuhnya, dari tulang belakang ke tulang lengan, menjadi gelap dalam sekejap, dan dia mengulurkan tangannya dan meninju tinju Chung Xuan. Melihat pemandangan ini, para murid langsung dari Istana Taidi sangat bersemangat. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Chaotic Source Realm, kan? Hanya semburan kekuatan yang bisa membunuhnya secara langsung. Retak, telapak tangan dan kepalan tangan berpotongan, dan terdengar suara garing. Kekuatan melarikan diri merobek ruang dan menyebar ke segala arah, pada saat yang sama ketika suara nyaring keluar, semua penonton merasakan sakit yang tajam di pipi dan telinga mereka, seolah-olah ada tamparan di kehampaan, menamparnya, wajah mereka. Ketika mereka sadar kembali, mata mereka terbuka lebar, dan Luo Zeng meremas tinju Chung Xuan di tangannya. Tidak hanya keturunan langsung ini yang terkejut, Chun Xuan juga mengerutkan kening. Luo Zeng berkata serius, cabut pedangmu. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong Chung Xuan ke belakang, dan mendorong Chung Xuan menjauh 7 atau 8 langkah. Keturunan langsung itu tidak mengharapkan ini terjadi sama sekali, dan mereka juga menebak di dalam hati mereka bahwa Chung Xuan seharusnya meremehkan musuh. Tapi Chung Xuan tahu di dalam hatinya bahwa pukulannya telah menggunakan lebih dari 900 kekuatan dewa dari sisi lain, dan itu tidak berarti seorang junior seperti Luo Zeng dapat mengikuti, dan yang lebih penting, Luo Zeng tampaknya ditampar dengan santai, dan penampilannya mudah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Chung Xuan secara tidak sadar merasa sedikit cemburu. Meskipun orang ini belum mengalami generasi sumber caotik, kekuatan fisiknya memang luar biasa, tetapi itu masih belum cukup baginya untuk menganggapnya serius. Menarik pedang. Apakah kamu layak? Chun Xuan terkekeh, sosoknya bergerak setelah mendengar angin, dan bergegas menuju Luo Zeng lagi. Kekuatan pihak lain mengalir terus-menerus dari dantiannya, kali ini kekuatan gerakannya langsung menembus 1000 dewa. Ini adalah batas tubuh fisik di bawah Chaotic Source Realm, dia tidak percaya bahwa Luo Zeng dapat menghentikannya. Boom, boom, boom. Kekuatan turbulen diledakkan dari tinju Chung Xuan, dan setiap pukulan mengandung kekuatan untuk membelah gunung dan laut. Wajah Luo Zeng tenang dan tenang, lengannya berganti-ganti, setiap kali secara akurat memblokir tinju Chun Xuan. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, Luo Zeng benar-benar melakukan semua pukulan. Setelah periode adaptasi, kemampuan Luo Zeng untuk mengontrol solusi batu penyegel semakin kuat dan kuat. Larutan batu penyegel dapat menyatu ke dalam andalam, tulang, dan kulit sesuka hati. Ketika dia terus menghalangi, dia juga dapat melepaskan kekuatannya ke lokasi di mana larutan batu penyegel berada, dan mencoba menggunakan larutan batu penyegel untuk menanggung serangan Chung Xuan. Meskipun ledakan kekuatan Chung Xuan melampaui ribuan dewa, itu masih dengan mudah diblokir oleh Luo Zeng. Aku berkata, lebih serius,
Luo Zeng masih menatap Chung Xuan dengan tatapan samar. Seorang murid Tiangong yang belum memasuki Chaotic Source Realm, ketika menghadapi dirinya sendiri, dia tidak tercerahkan seperti menghadapi musuh besar, tetapi sangat tenang. Chung Xuan tidak bisa menerimanya, dan menjadi sedikit kesal. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mematuhi kata-kata Luo Zeng, dengan sapuan ringan di tanah, sosoknya menjadi sangat anggun, dan dia sekali lagi menjerat Luo Zeng dalam serangan sengit. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Luo Zeng, ada batasnya, dan Chung Xuan tidak percaya bahwa anak ini dapat terus memblokirnya seperti ini jika dia terbunuh. Menghadapi tinju badai Chung Xuan, Luo Zeng bertarung dengan mantap. Dia tidak hanya dapat memblokir tinju Chung Xuan, tetapi juga memilih untuk melawan balik di celah tersebut. Dalam hal kekuatan Senjun saja, totem lisen Luo Zeng tidak lemah, kekuatan ribuan Senjun mengalir keluar, dan kemudian meledak dengan lengan yang diperkuat oleh larutan batu penyegel, kekuatan ribuan Senjun juga tidak untuk diremehkan. Namun, Chung Xuan layak menjadi pembangkit tenaga Chaotic Source Realm, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada lawan yang pernah ditemui Luo Zeng. Jika itu adalah alam pantai biasa lainnya, saya khawatir saya akan hancur berkeping-keping setelah dibombardir oleh Luo Zeng sekali, tetapi tubuh Chung Xuan seperti tulang baja dan besi, dan dia tidak bergerak sama sekali. Boom, 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 para murid dari jalur langsung telah menghindarinya. Setiap kali keduanya bertabrakan, akan ada ledakan dahsyat. Jika mereka terlalu dekat, sisa kekuatan saja akan melukai mereka. Wajah beberapa murid langsung bengkak seperti kepala babi karena mereka terlalu dekat sekarang dan dipaksa ke buntutnya menyebar. Melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, tercengang. Tidak apa-apa untuk Chung Xuan, tapi apa yang terjadi pada Luo Zeng? Ini pada dasarnya adalah dua pembangkit tenaga Chaotic Source Realm yang saling menyerang. Tapi Luo Zeng sama sekali bukan Chaotic Source Realm, kenapa harus dia? Luo Zeng menjadi lebih kuat lagi, mata Muning tersenyum menjadi bulan sabit. Dia terus menjadi lebih kuat dan tidak pernah berhenti, kata Sun. Di antara ketiga wanita itu, Sun menghabiskan waktu paling lama dengan Luo Zeng. Dari alam bawah ke alam atas, dari alam semesta ke wilayah dewa, Luo Zeng tumbuh setiap saat, sekarang kinerja Luo Zeng luar biasa, tetapi untuk Sun, dia sudah terbiasa dengannya. Chung Xuan juga sangat terkejut. Dia curiga Luo Zeng sama sekali bukan manusia, tubuh orang ini dibangun dengan senjata dewa, bukan? Meskipun tubuh fisik Chung Xuan sangat kuat, tubuh fisik yang dibangun kembali oleh Chaotic Source tidak dapat menahan serangan tanpa batas. Setelah tubuh fisik yang dibangun kembali jenuh dengan serangan, secara bertahap akan menjadi lelah. Ketika kelelahan mencapai batasnya, kekuatan tubuh fisik akan turun signifikan. Di sisi lain, Luo Zeng, yang telah dipukul berkali-kali oleh tinjunya sendiri, masih bersemangat, bagaimana dia terlihat setengah lelah. Berikan padaku, mundur. Chung Xuan tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan melemparkan busur di satu sisi bahunya, tetapi Luo Zeng terpaksa mundur, mengambil beberapa napas. Di bawah retret Luo Zeng, kakinya meluncur jauh di tanah, tubuhnya ringan, wajahnya masih setenang air, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak. Sebagian besar kekuatan yang diledakkan Cunyuan diambil alih oleh solusi batu penyegelan, dan struktur tubuh Luo Zeng juga pada dasarnya berbeda dari Cunyuan dalam pertempuran yang berlarut-larut seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk menderita. Keadaan mereka berdua juga diamati oleh para murid langsung yang menghakimi mereka. Cunyuan, saudaramu sepertinya kelelahan, kata seorang murid langsung. Omong kosong, Cunyuan berkata dengan marah, tunggu, lihat kakakku memotongnya menjadi dua. Dalam hati Cunyuan, saudaranya adalah panutannya dan tujuan perjuangan Cunyuan. Bagaimana dia bisa mentolerir saudaranya? Kalah dari seorang murid Tiangong. Mata Chung Xuan menatap Luo Zeng seperti ular berbisa. Meskipun dia tidak pernah menekan kekuatan tokennya dari sisi lain hingga batasnya, lawan tidak mencapai batas seperti ini. Luo Zeng bahkan memberi Chung Xuan perasaan yang tak terduga. Chung Xuan juga merasa bahwa perasaan ini konyol, lengannya yang panjang terkulai, dan jari-jarinya terkepal ringan di cincin Sumeru, dan darah mengalir keluar dari cincin itu. Darah tidak mengalir secara acak di tanah, mereka diatur menurut aturan tertentu, dan akhirnya berubah menjadi bentuk seperti kepingan salju mengikuti gerakan tangan Chung Xuan berpegangan tangan, dia mengeluarkan kepingan salju berdarah dari tengah pedang merah panjang. Jika kamu terus memintaku untuk menghunus pedang, maka aku hanya bisa membantumu. Chung Xuan dengan lembut mengangkat pedang panjang berdarah itu, dan berkata dengan bangga, pedang tidak memiliki mata. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan mengeluh di jalan ke dunia bawah. Chung Xuan mengguncang pedang panjang berdarah itu tiba-tiba,
dan mengorbankan token dari sisi lain yang dibawa di dunia batin, yang sebenarnya adalah Bukit Mini. Gunung ini adalah tanda dari sisi lain di 14 langit, dan disebut Gunung Buzong. Di guguk buktian ke-14 dari alam keinginan, ada semua gunung yang tinggi dan curam. Roh gunung yang tumbuh di gunung ini dapat disatukan sebagai tanda dari sisi lain. Roh gunung ini sangat ringan, tetapi bisa sering meledak kuat. Kekuatannya adalah yang terbaik di antara token yang diperkuat di pihak lain. Itulah mengapa disebut gunung tanpa berat oleh dunia, dan ada nilai yang berbeda di gunung tanpa berat. Gunung tanpa berat Chungsuan dapat dianggap sebagai produk berkualitas tinggi, dan mengandung lebih banyak kekuatan ilahi dari roh gunung biasa. Chungsuan mengorbankan Wuhesan hanya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Saat gunung tanpa bobot bergoyang sedikit, aura Chungsuan melonjak lagi, kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan pedang panjang berdarah itu langsung menuju Luo Zeng seperti naga. Sua, sentuhan darah ini mengejutkan, hampir memiliki kemampuan untuk menembus segalanya. Melihat pendekatan mengancam Chungsuan, wajah Luo Zeng akhirnya menjadi hati-hati, dia tidak bisa mengambil pedang ini dengan keras. Dah, Luo Zeng tiba-tiba bersandar dan melompat, menghindari ujung tajam Chungsuan. Tapi Chungsuan bahkan mengorbankan token dari pantai seberang, kemana dia akan membiarkan Luo Zeng melarikan diri. Mantra 9 alam, melibatkan alam. Chungsuan mengguncang pedang panjang berwarna darah dengan ringan, dan cahaya pedang yang awalnya tajam mulai berputar, seperti tokek yang tidak menentu, diselimuti Luo Zeng seperti serangan tetapi tidak sebuah serangan. Pedang mantra 9 alam yang digunakan oleh Chungsuan bagaimanapun juga adalah kode pedang tertinggi yang tidak diketahui orang luar, ini digunakan oleh kultivasi Chungsuan yang mendalam, kekuatannya ribuan kali lebih besar dari Chunyuan, dan hampir sempurna. Ketika Luo Zeng mundur, dia terus bergerak dan menghindar, tetapi dia selalu berada dalam selubung batas yang memikat. Target serangan pedang mantra 9 alam bukanlah titik, tetapi jangkauan, dan Luo Zeng, yang berada dalam jangkauan, tidak dapat menghindarinya. Luo Zeng tidak tahu alasannya, dan ketika dia tidak bisa mengelak, mata kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Chungsuan awalnya ingin menjerat Luo Zeng sepenuhnya, tetapi ketika dia bersentuhan dengan lampu merah, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan batas yang memikat memiliki cacat. Luo Zeng menangkap kekurangannya dan tiba-tiba memutar, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Luo Zeng melarikan diri dari ruang lingkup dunianya sendiri, Chungsuan menunjukkan sentuhan kemarahan di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan lampu merah di mata kanan Luo Zeng, tetapi ketakutan itu sangat nyata, meskipun hanya berlangsung sesaat. Cara bengkok, teriak Chungsuan dengan marah, dan pedang panjang berwarna darah di tangannya menembus ruang lagi, menembakkan beberapa lampu pedang. Suas-huas-hua. Luo Zeng juga tahu bahwa menghindari secara membabi buta cepat atau lambat akan kalah. Menghadapi cahaya pedang yang datang dari penguat, pedang panjang Yuxue Luo Zeng tiba-tiba menebas dari 9 arah. 9 kilatan cahaya. Swoosh. 9 cahaya pedang putih terang menebas ke arah cahaya pedang Chungsuan dengan kecepatan luar biasa. Tapi cahaya pedang Chungsuan sangat stabil, dan kekuatan sisi lain lebih tinggi dari Luo Zeng. Meskipun kecepatan lightsaber 9 kilat Luo Zeng sangat cepat, itu tidak cukup kuat. Di bawah persimpangan dua pedang lampu, 9 pedang bersinar Luo Zeng hancur seperti hancur. Luo Zeng tidak bisa menghentikan cahaya pedang Chungsuan, jadi dia hanya bisa mundur dan menghindar lagi, terlihat sangat malu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menebus kesenjangan dalam tingkat kultivasi? Chungsuan berjalan dengan pedang, dan mendekati Luo Zeng selangkah demi selangkah sambil berbicara. Murid langsung itu juga mengangguk tanpa sadar, adegan ini normal, mengapa Luo Zeng bertarung melawan pembangkit tenaga Chaotic Origin Realm. Namun, Chungsuan juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa lampu merah di mata kanan Luo Zeng, tetapi token sisi lain yang dapat mengganggu pikiran sangat unik, kebanyakan milik jenis misterius dari token sisi lain, dan kekuatan dari sisi lain yang dimiliki oleh tipe misterius token sisi lain umumnya tidak terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah tanda misterius dari sisi lain di surga ke-14, kekuatan sisi lain yang meletus hanya 2 atau 300. Kekuatan yang baru saja diledakkan anak ini hampir sekuat 1000 dewa, mungkinkah dia memiliki 2 token dari sisi lain? Saat dia berpikir, dia menebas pedang panjang berdarah di tangannya. Boundary Destroyer. Pancaran pedang itu mengandung rasa kehancuran total, selama mereka tertangkap oleh pancaran pedang, itu akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Menghadapi serangan seperti itu, Luo Zeng hanya bisa menghindar dengan lebih hati-hati. Satu orang terus bergerak maju, satu orang terus mundur, dan segera Luo Zeng mundur keluar istana Qianlian.
Para pelayan dan pelayan yang lewat terkejut saat melihat pemandangan ini, dan melarikan diri. Petugas yang menjaga istana Taidi juga mengenali Chung Xuan, dan mereka tidak berani menghentikannya. Sun, Muning dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Setelah Luo Zeng jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran lagi. Mereka menyaksikan Luo Zeng bergerak dan menghindar dalam cahaya pedang, dan mereka akan jatuh jika mereka tidak hati-hati. Itu adalah mungkin mereka juga khawatir untuk sementara waktu. Tampaknya kita masih perlu menggunakan senjata peradaban. Tidak apa-apa. Luo Zeng pada dasarnya memberitahu Selir Yan dan Qiu Yinhe tentang area gelap, tetapi bagian senjata peradaban secara alami tersembunyi. Selir Yan ingin menyegel api ingatan Huyun sebelumnya, tetapi Huyun membiarkan api ingatan menghilang di saat-saat terakhir, jadi secara alami tidak mungkin untuk memeriksa rahasia peradaban safir dan senjata peradaban. Tapi setelah Feng Ge pulih, cepat atau lambat dia akan memberitahu ibunya bahwa rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya. Saat pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, hantu senjata beradab di dunia batin muncul, dan Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menjentikkan di udara, dan sebuah ukiran batu giok muncul di depannya. Itu adalah binatang safir raksasa, tingginya hanya 1 kaki. Binatang safir raksasa berdiri di tempat, tidak bergerak, tampak seperti ukiran batu giok biasa. Chung Xuan, yang menganiaya Luo Zeng langkah demi langkah, memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat binatang safir raksasa, dan senyum muncul di mulutnya. Ini token Anda dari sisi lain. Kelas menurun. Jentikan pedang darahnya, seberkas cahaya pedang langsung menuju ke binatang safir raksasa, dan dia ingin menghancurkan binatang safir raksasa itu dengan 1 pukulan. Bang! Cahaya pedang menebas permukaan binatang safir raksasa, membuat suara tajam, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Token dari sisi lain ini kuat, tetapi bisakah itu menahan pedangku? Chung Xuan menebas 3 pedang berturut-turut, dan binatang raksasa safir itu hancur berkeping-keping setelah dipukul beberapa kali oleh pedang penghancur, yang berisi aura penghancur. Fragmen hijau zamrud secara bertahap menghilang. Token Advent dari sisi lain dapat dihancurkan, dan sekali dihancurkan, diperlukan sejumlah besar kristal dewa untuk memperbaikinya. Chun Yuan dan murid langsungnya tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Apa token menurun dari sisi lain? Itu sangat menggelikan. Ini adalah token menurun terlemah dari sisi lain yang pernah saya lihat. Umumnya, jenis token menurun dari sisi lain relatif kuat karena bisa menembus batasan tubuh fisik, tapi apa yang dia turunkan? Hantu. Tubuh fisik yang belum diciptakan kembali oleh Chaotic Sos tidak dapat menahan kekuatan 1000 dewa, tetapi keturunannya tidak tubuh fisik untuk menanggungnya, dan dapat menembus batasan ini. Misalnya, Bukit Batu Raja Feng Ge dapat meledakkan lebih dari 1000 dewa. Kekuatan Jun. Patung Luo Zeng tidak hanya tidak akan bergerak, tetapi juga akan hancur segera setelah dipotong, benar-benar tidak dapat dipahami, dan ejekan mereka juga merupakan hal yang biasa. Tapi Chung Xuan baru saja menghancurkan token dari sisi lain, dan tangan Luo Zeng menjentikkan dengan ringan di udara. Token lain dari sisi lain muncul di sampingnya, yang merupakan binatang safir raksasa kedua. Apa-apaan ini? Chung Xuan sedikit terkejut. Chun Yuan dan yang lainnya juga menunjukkan keraguan di wajah mereka. Patung raksasa safir baru saja dihancurkan oleh Chung Xuan, dan Luo Zeng belum melihatnya diperbaiki dengan kristal dewa, dan token yang rusak di sisi lain belum diperbaiki begitu cepat. Mungkinkah mereka salah? Tanda tanya. Token Luo Zeng dari sisi lain tidak diturunkan. Lalu apa gunanya monster safir yang dia panggil? Chun Xuan sedikit tidak sabar, dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Luo Zeng, dia terbang, dan pedang panjang berdarah keluar, dan pedang itu jatuh langsung ke patung binatang safir raksasa. Boom! Patung safir raksasa kedua dihancurkan oleh Chung Xuan lagi. Saat menghancurkan patung itu, Chung Xuan telah mengejar Luo Zeng. Dia tidak peduli apa gunanya patung safir ini, selama dia memecahkan anak ini. Menghadapi pengejaran Chung Xuan, Luo Zeng sangat tenang. Dia tidak bisa menahan pedang Jiuyan Chung Xuan, jadi dia terus mengelak dan mundur, dan saat dia mundur, dia terus-menerus melepaskan patung binatang safir raksasa. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, patung-patung raksasa safir ini tumbuh secara bertahap, mulai dari yang pertama, masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Di bawah pengejaran, Chung Xuan segera menemukan masalah ini. Patung safir ini aneh. Karena naluri, Chung Xuan tidak melepaskan patung itu, dan semua patung yang dilepaskan oleh Luo Zeng dihancurkan olehnya di sepanjang jalan. Hanya karena patung-patung ini akan dihancurkan, langkah Chung Xuan mengejar dan membunuh Luo Zeng juga melambat. Ketika Chung Xuan memotong patung ke-10, masalah baru muncul.
Binatang safir raksasa ini telah tumbuh setinggi manusia. Awalnya, patung safir yang bisa ditembus Chungsuan dengan satu pedang, sekarang hanya memiliki retakan selebar 1 inci di atasnya. Patung safir ini tidak hanya semakin tinggi dan tinggi, tetapi juga semakin kuat dan kuat. 3000.